Salam saudara-saudara, bersama dengan saya Pendeta Silitonga. Hari ini kita akan belajar tentang demonologi atau ilmu yang mempelajari tentang demons atau iblis. Dan sebelum kita memulainya, ada baiknya kita memuji Allah dari Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus itu yang memelihara saudara-saudara sekalian di dalam membahas kajian teologis kita, demonologi, yaitu mengenal setan atau iblis menurut terang Alkitab dan hubungannya dengan dunia orang mati dan dunia orang hidup. Saya tahu iblis pasti tidak senang, dia akan mengancam, tetapi kita percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada itu. Karena itu biarlah kiranya juga saudara dikuatkan Tuhan dalam mendengar kajian kita ini, agar ini juga bisa memberkati saudara-saudara dan juga memberkati banyak orang yang setiap mendengarkannya dan memperhatikannya dengan seksama. Saudara-saudara, mengapa saya mengangkat kajian untuk kita bahas pada hari ini demonologi atau ilmu yang mempelajari tentang iblis? Karena itu bermula dari pergumulan saya. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa iblis adalah pribadi yang ingin dirinya tidak dikenali dan diketahui oleh banyak orang. Karena itulah iblis menampilkan dirinya dengan nuansa kekejaman, dengan nuansa keseraman dan keangkeran. Tujuannya semata-mata agar orang-orang menghindari mempelajari dirinya. Tentu saja jika kita tidak mengenal dan jika kita tidak mempelajari apa dan bagaimana iblis atau setan itu, kita tidak akan pernah tahu bagaimana melawan dan mengalahkan iblis itu sendiri. Tulisan ini hadir untuk membongkar apa dan bagaimana iblis itu menurut terang Alkitab, supaya kita mengenal strategi dan tipu muslihat iblis dan kita tahu caranya bagaimana mengalahkan iblis menurut terang Alkitab. Saudara-saudara, dosa yang paling tua dan terus berulang-ulang terjadi dari generasi ke generasi dalam sejarah peradaban umat manusia adalah penyembahan kepada setan melalui praktek berhalaisme seperti sihir, tenung, ramalan, spiritisme, atau bertanya kepada arwah orang mati dan lain sebagainya. Rata-rata manusia yang jatuh kepada dosa penyembahan kepada setan ini dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama karena dia berpikiran sempit atau mencari jalan pintas. Kedua, karena dia tidak mengenal kebenaran firman Tuhan sehingga dia bisa diperdaya oleh iblis. Ketiga, karena dia coba-coba dan akhirnya ia terjerat kuasa iblis melalui jimat, mantra, dan ritual. Keempat, karena ia diserahkan orang tuanya sejak dalam kandungan atau masih bayi kepada iblis. Kelima, karena ia lemah iman, ia suka menghayal. Saudara-saudara, dalam masa pandemi COVID-19 dan saya memperhatikan penyembahan kepada setan semakin meningkat. Manusia mulai mencari jasa setan untuk perlindungan diri atau untuk menjaga badan, untuk kesembuhan dari sakit, atau untuk menjadi sakti kebal dan mandraguna. Budaya sinkretisme mencampur adukan agama atau kepercayaan semakin menjadi-jadi dalam pemahaman saya pada masa pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka juga menikmati jasa-jasa setan. Saudara-saudara, ini adalah kesesatan. Ini adalah dosa besar. Ini adalah kenajisan yang global. Yang semua perilaku ini akan mendatangkan murka Allah yang menyala-nyala atas manusia dan dunia ini, yang kapan saja dan di mana saja Allah dapat mendatangkan hal-hal yang mengerikan atas kehidupan umat manusia di dunia ini, karena tindak tanduk manusia yang secara sadar atau tidak sadar telah melecehkan kuasa wibawa Tuhan Allah, Sang Khalik bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, tulisan ini lahir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua agar kita berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini.
Sebab segala nubuatan dalam Alkitab sudah tergenapi. Tinggal satu lagi, yaitu nubuatan akhir zaman. Dan tahukah saudara, kita sedang hidup pada era akhir zaman itu, di mana Alkitab menerangkan pada zaman akhir zaman itu, iblis akan mengarahkan segala daya upayanya untuk menyesatkan seluruh manusia dan dunia ini. Tulisan ini hadir agar kita memiliki bekal paradigma iman untuk melawan ketika kesesatan iblis itu hendak menghampiri hidup kita di kampung kita masing-masing. Pertama, kita harus belajar, apa sih itu iblis? Dari mana asal kata iblis itu? Iblis itu, kata iblis itu bermula dari bahasa Ibrani yang disebut dengan kata hasatan atau hilel. Dalam bahasa Arab dia disebut sebagai asisaiton, sedangkan dalam bahasa Yunani iblis itu disebut sebagai diabolos. Dan semua kata-kata itu menerangkan sifat iblis, yaitu penentang atau penyesat, penuduh, pemfitnah, pendakwah. Dan para malaikat atau pengikut iblis atau setan ini dalam bahasa Mesia disebut sebagai roh-roh jahat, dan dalam bahasa Yunani disebut sebagai demons atau phosphorus atau diabolos. Pertama, saudara-saudara, kita akan mempelajari bagaimana asal muasal iblis atau setan ini menurut Alkitab. Saudara-saudara, asal muasal iblis atau setan dapat ditemukan dalam referensi Alkitab, terutama dalam kitab Yesaya, kitab Yehezkiel. Dalam kitab Yesaya pasal 14 diterangkan bahwa sebelum iblis jatuh ke dalam dosa atau memberontak kepada Allah, ia adalah seorang malaikat Allah dan namanya disebut sebagai bintang timur, atau sering juga disebut sebagai putra fajar yang dalam bahasa Ibraninya disebut Helel. Itu bisa kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12. Dalam kitab Yehezkiel pasal 28 diterangkan bahwa malaikat bintang timur atau putra fajar ini diberikan Allah tempat di gunung kudus Allah dekat dengan kerub dan berjalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Bahkan dikatakan Alkitab pada awalnya bintang timur atau putra fajar ini tidak bercerah dalam tingkah lakunya sejak hari dia diciptakan oleh Allah. Dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 14 sampai 15. Dalam bahasa Latin, nama bintang timur atau putra fajar atau malaikat bercahaya ini disebut dengan kata Lucifer, yang berasal dari dua suku kata, yaitu luz atau lucis yang artinya cahaya, dan kata fere yang artinya pembawa. Istilah Lucifer ini diperkenalkan oleh seorang sastrawan dan teolog besar dari Latin yang bernama Jerome pada abad keempat. Terminologi Lucifer menjadi tenar dalam dogma kekristenan, terkhusus dalam pembahasan satanologi atau denomologi atau okultisme, di mana Alkitab berbahasa Ibrani atau Talmud atau Midrash berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pada mulanya yang disebut dengan Vulgata. Selain itu ada banyak sastrawan dan pemikir-pemikir hebat yang lahir dari orang-orang Latin, sehingga ada banyak ilmu-ilmu pengetahuan dan sastra yang ditulis dalam bahasa-bahasa Latin, seperti para sastrawan dan para penemu seperti Dante dan Milton. Karena itulah sumber-sumber ilmu pengetahuan banyak ditulis dalam bahasa Latin, karena bahasa Latin sulit dilepas pisahkan dalam menggali ilmu pengetahuan. Orang-orang Yahudi sendiri dalam menyebut bintang timur atau putra fajar dengan kata Helel, dan orang Yunani menyebutnya dengan kata Phosphorus. Nama Lucifer dipopulerkan dalam dogma Kristen oleh Alkitab terjemahan bahasa Inggris versi KJV atau King James Version, di mana kitab ini banyak dipakai sebagai sumber oleh para pakar teologi, sedangkan Alkitab terjemahan bahasa Inggris lainnya seperti versi NIV, New International Version, atau dalam versi YLT yaitu Young Literal Translation tidak menggunakan nama Lucifer untuk menerangkan nama bintang timur atau putra fajar tersebut, tetapi menggunakan kata bright morning dan throne of the crown. Kata bintang timur juga dipakai dalam Alkitab juga menerangkan Yesus Kristus melalui orang-orang Majus. Bisa kita lihat dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2. Bintang timur dalam ilmu perbintangan atau astrologi adalah simbol kekuasaan atau penguasa. Karena itulah dapat kita mengerti bahwa Lucifer sebelum memberontak kepada Allah, ia diberikan Allah kekuasaan yang besar di kerajaan sorga,
sama seperti Yesus Kristus yang diberikan kuasa kepadanya baik di bumi dan di sorga. Hanya saja bedanya, Lucifer silau karena kekuasaan itu dan menggunakan kekuasaan itu untuk memberontak kepada si pemberi kuasa, yaitu Allah. Sedangkan Yesus tidak silau oleh kekuasaan itu, ia taat sampai mati kepada sang pemberi kuasa. Karena itulah kemanusiaan Yesus tidak silau dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kemanusiaan Yesus tetap taat kepada Allah keallahannya. Sedangkan Lucifer, ia menjadi silau dan ia justru menjadi congkak dan memberontak kepada Allah karena kekuasaan yang diberikannya. Saudara-saudara, kekuasaan yang besar yang diberikan Allah kepada Lucifer itu tampak dalam posisi Lucifer di dalam kerajaan sorga. Dikatakan di dalam Yeskiel 28 ayat 14, Lucifer sebagai penjaga gunung Allah dekat kerub. Kata kerub adalah akar kata dari kata kerubim, yakni makhluk sorgawi yang bersayap atau sering disebut dengan malaikat. Akan tetapi kata kerub atau kerubim menerangkan jabatan, posisi atau pangkat dalam dunia para malaikat. Tidak semua malaikat adalah kerub atau kerubim, sebab kerub atau kerubim kedudukan yang sangat tinggi atau kedudukan yang diurapi, dan kerub adalah kedudukan yang melebihi para malaikat biasa dalam kerajaan sorga. Bisa kita lihat dalam Keluaran 25 ayat 18, dalam Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15. Kerub atau kerubim dia adalah penjaga Firdaus dalam Kejadian 3 ayat 24. Dia penjaga tahta kemuliaan Allah dalam Yeskiel 9 ayat 3, Yeskiel 10 ayat 1. Dan tempat di mana Allah bersemayam di atas, yaitu bersama-sama dengan kerub. 1 Samuel 4 ayat 4, Keluaran 25 ayat 22. Oleh karena itu mereka yang disebut kerub atau kerubim adalah pribadi yang sangat dekat dengan Allah dan selalu ada bersama dengan Allah. Alkitab sendiri mencatat bahwa rupa wujud kerub atau kerubim ini dalam penampakannya adalah perpaduan antara wujud manusia, wujud hewan, dan malaikat. Dalam kitab Yeskiel pasal 10 dan juga kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 4, ada 4 wujud penampakan kerub atau kerubim yang pernah dicatat oleh Alkitab. Yang pertama, dalam rupa seperti singa. Yang kedua, rupa seperti anak lembu. Yang ketiga, rupa seperti muka manusia. Yang keempat, rupa seperti burung nazar atau razawali. Dan para kerub atau kerubim ini memiliki 4 roda, dan roda-roda itu berkilauan dan bercahaya seperti permata yaspis. Dan pada kerub atau kerubim ini memiliki 6 sayap di kiri dan di kanan. Dan kerub atau kerubim ini menyokong tahta anak domba. Dan kerub dan kerubim ini berkaitan dengan 7 obor atau roh Allah. Dan Alkitab sendiri mencatat ada 4 malaikat yang diberikan Allah kekuasaan penuh, dan mereka disebut sebagai penghulu malaikat atau kerub atau kerubim. Jadi kerub atau kerubim menerangkan penghulu malaikat. Dan keempat penghulu malaikat atau kerubim ini yang dicatat oleh Alkitab, pertama adalah Gabriel. Dia adalah sebagai messenger of God, dia penyampai pesan Allah. Yang kedua adalah Mikael, dia sebagai panglima bala tentara Allah. Yang ketiga adalah Lucifer atau bintang timur, dia adalah sebagai pemimpin pujian kepada Allah. Yang keempat adalah Abaddon atau Apollyon, dia adalah malaikat penjaga jurang maut. Lucifer atau bintang timur atau putra fajar ini menjadi sombong, ia angkuh, ia mulai curang dengan kekuasaan yang ada padanya dengan melanggar kekudusan atau tempat kudus Allah. Ia mencoba menandingi Allah atau mengatasi Allah atau hendak merebut kekuasaan dari Allah, dan itulah yang membuat ia terbuang dan tidak memiliki tempat di sorga. Dalam Yeskiel 14 ayat 13 sampai 14. Maka Lucifer dengan para malaikat yang mengikutinya melakukan pemberontakan di kerajaan sorga. Maka timbullah peperangan di kerajaan sorga, di mana Mikael, penghulu malaikat sorga, berperang melawan Lucifer dan pengikutnya. Tetapi Lucifer dan pengikutnya kalah, dan mereka dibuang ke bumi dan laut, sebab mereka tidak memiliki tempat lagi di sorga. Dan sejak kekalahan dan pembuangan Lucifer dengan para pengikutnya dari sorga, ia tidak disebut lagi sebagai Lucifer atau bintang timur atau putra fajar, tetapi ia disebut sebagai si ular tua atau iblis atau setan. Bisa kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 ditambah dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudara, kita akan belajar apa itu malaikat dan bagaimana eksistensi malaikat menurut Alkitab. Apa dan bagaimana malaikat itu? Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa malaikat itu tidak sama dengan manusia. Karena itu manusia tidak akan mungkin menjadi malaikat, sebab malaikat adalah roh, bukan daging seperti manusia. Dalam Ibrani 1 ayat 14
Lukas 24 ayat 37 sampai 39, Kolose 1 ayat 16. Itulah alasannya malaikat itu tidak menikah. Malaikat tidak memiliki anak atau keturunan. Malaikat tidak memiliki hubungan nisma atau hubungan darah seperti keturunan nenek moyang. Kita lihat dalam Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Alkitab menerangkan penampakan malaikat bisa dalam wujud manusia. Karena itu ada istilah di dalam Alkitab menjamu malaikat Allah. Dalam Ibrani 13 ayat 2, Kejadian 18, Zakaria 5 ayat 9, Markus 16 ayat 5. Terkadang malaikat itu menampakkan diri dalam wujud sinar yang terang benderang dan menyilaukan. Dalam Matius 28 ayat 2 sampai 4, dalam Daniel 10 ayat 5 sampai 6. Melihat malaikat bukan persoalan mudah atau persoalan gampangan. Sebab dalam kitab 2 Raja-Raja diterangkan, pelayan Nabi Elia harus didoakan Nabi Elia dulu secara khusus agar selaput matanya dibukakan Allah. Maka sesudah itu barulah ia dapat melihat bahwa sejumlah besar pasukan malaikat mengelilingi mereka untuk melindungi mereka. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Artinya malaikat adalah makhluk yang tidak kasat mata. Hanya dalam doa yang benar dan yang kusuk saja meminta kepada Allah, maka seseorang baru dapat melihat malaikat. Dalam bahasa Ibrani, malaikat disebut malak, dan dalam bahasa Yunani disebut sebagai angelos, yang artinya adalah messenger, pembawa pesan. Dalam dunia malaikat, mereka terbagi dalam 4 golongan besar, yakni kerubim, serafim, erkegel. Dan Alkitab tidak secara detail dan secara komprehensif menerangkan mengenai penciptaan malaikat. Akan tetapi ada beberapa kitab yang menyinggung soal hak ikhwal malaikat. Alkitab menerangkan bahwa Allah lah sang pencipta dan memberikan kehidupan kepada malaikat. Dan malaikat disebut juga sebagai bala tentara langit, dan keberadaan mereka untuk sujud menyembah kepada Allah dalam Nehemia 9 ayat 6. Hal yang senada juga diterangkan dalam kitab Kolose, di mana melalui Allah maka segala sesuatu ada, baik di sorga atau di bumi, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa di bumi, baik yang diciptakan Allah untuk Allah. Allah terlebih dahulu ada dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Allah. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Dalam kitab Mazmur juga diterangkan malaikat itu adalah bala tentara Tuhan, dan mereka ada untuk memuji Tuhan dalam Mazmur 148 ayat 2. Alkitab juga menerangkan secara detail beberapa jumlah malaikat diciptakan Allah. Akan tetapi di dalam kitab Daniel diterangkan jumlah malaikat itu ada beribu-ribu, ada berlaksa-laksa jumlah para malaikat yang melayani Allah. Dalam Daniel 7 ayat 10. Dalam kitab Matius juga menerangkan bahwa Yesus berkuasa mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu Yesus. Dalam Matius 26 ayat 53. Dalam kitab Ibrani diterangkan jumlah malaikat itu ada ribuan, dan kumpulan malaikat disebut dengan kumpulan yang meriah. Dalam Ibrani 12 ayat 22. Pada awalnya semua malaikat yang diciptakan Tuhan Allah adalah baik, kudus, dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam Markus 13 ayat 32. Tetapi setelah pemberontakan Lucifer, ada banyak malaikat yang mengikuti Lucifer. Karena itulah malaikat itu terbagi dua. Ada yang disebut sebagai malaikat pilihan, 1 Timotius 5 ayat 21, dan malaikat ini juga disebut sebagai malaikat kudus milik Allah dalam Matius 25 ayat 31, Markus 8 ayat 38. Dan malaikat-malaikat yang mengikuti Lucifer, mereka adalah malaikat pemberontak, dan mereka disebut sebagai setan atau roh-roh jahat. Matius 25 ayat 42, 2 Petrus 2 ayat 4, Judas 6, Efesus 6 ayat 12. Karena itulah Rasul Paulus berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam Efesus 6 ayat 12. Lalu apakah tugas seorang malaikat Tuhan menurut Alkitab? Sesuai dengan informasi Alkitab, maka dapat diklasifikasikan tugas malaikat itu adalah yang pertama, malaikat itu ada untuk memuji dan menyembah dan melayani Allah. Yang kedua, malaikat itu ada untuk membawa pesan Allah kepada manusia. Yang ketiga, malaikat itu berfungsi untuk menggiring manusia untuk memahami kehendak Allah, seperti menggiring Yusuf kepada maksud Allah, memberikan pemahaman kepada perempuan di kubur Yesus, kepada Yusuf, kepada Filipus, dan membaptis sida-sida di Ethiopia, dan memberikan pertemuan antara Cornelius dan Rasul Tuhan. 4.
Malaikat dipakai Allah untuk menyediakan kebutuhan fisik para hambanya, seperti malaikat menyediakan air bagi Hagar, malaikat menyediakan makanan minuman bagi Nabi Elia, dan kepada Tuhan Yesus ketika sesudah ia dicobai oleh iblis. 4. Malaikat menjaga para hamba-hamba Tuhan dari bahaya melalui kuasa-kuasa mujizat, seperti Daniel selamat dari gua singa, dan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat ketika mereka dicampakkan dalam lautan api oleh Raja Nebukadnezar. Dan malaikat juga bertugas melepaskan para hamba Tuhan dari jerat bahaya, seperti malaikat melepaskan Rasul Petrus dari dalam penjara. 6. Malaikat juga bertugas memberikan kekuatan dan keteguhan kepada setiap para hamba Tuhan di dalam mengemban tugas atau misi kerajaan Allah. Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemane hingga peluhnya berubah menjadi darah. Malaikat juga memberikan keberanian kepada para rasul untuk berkhotbah setelah mereka dilepaskan dari penjara. Malaikat juga yang memberitahukan kepada Rasul Petrus bahwa semua orang dalam kapalnya akan selamat. Dan yang ketujuh, malaikat juga bertugas untuk menjemput roh-roh orang percaya pada saat kematian, seperti yang diilustrasikan Tuhan Yesus antara Lazarus yang miskin dan orang kaya yang sombong. Saudara-saudara, kita juga akan melihat bagaimana hubungan Allah Trinitas dengan malaikat dan dengan manusia. Allah Trinitas itu adalah Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apakah malaikat sama dengan Roh Kudus? Tentu jawabannya tidak, sebab Roh Kudus adalah Roh Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sedangkan malaikat adalah roh ciptaan Allah Trinitas itu. Tuhan Yesus Kristus diterangkan adalah Raja yang memerintah dan termasuk memerintah atas malaikat-malaikat dalam 1 Petrus 3 ayat 22. Bahkan hubungan manusia dan malaikat saja Alkitab mencatat bahwa manusia lebih tinggi di hadapan Allah dibandingkan dengan malaikat dalam Mazmur 8 ayat 4-5. Malaikat-malaikat itu adalah suruhan Tuhan Allah untuk melindungi anak-anak Allah, di mana setiap anak-anak Allah memiliki malaikat-malaikatnya sendiri yang selalu berdiri di hadapan Allah. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Awas, jangan menghina salah satu dari orang-orang kecil ini, sebab ingatlah, malaikat-malaikat mereka selalu ada di hadapanku di sorga." Dalam Matius 18 ayat 10. Malaikat-malaikat itu melindungi anak-anak Tuhan kemana saja anak-anak Tuhan itu pergi. Bahkan diterangkan Alkitab, malaikat mereka akan mengangkat mereka di atas telapak tangannya supaya kakinya jangan tersandung. Dalam Mazmur 91 ayat 11-12, Mazmur 34 ayat 8. Hanya saja dalam Alkitab sering sekali kehadiran malaikat menjadi simbol kehadiran Allah, karena Allah memberikan kemuliaannya secara penuh kepada malaikat yang dia utus tersebut, di mana namanya disematkannya kepada malaikat suruhannya itu, sehingga acap kali menyambut malaikat utusan Allah sama saja dengan menyambut Allah. Kasus-kasus seperti ini dicatat Alkitab, seperti kasus Bileam dan kudanya yang melihat malaikat Allah, yang di dalam malaikat Allah itu terselip kemuliaan Allah dalam Bilangan 22 ayat 21-35. Seperti kasus Abraham bercakap-cakap dengan Allah melalui wujud malaikat dalam Kejadian 18 ayat 1-6. Seperti Yakub yang bergumul dan bergulat dengan Allah melalui rupa atau wujud malaikatnya, Keluaran 32 ayat 29-30. Tetapi terkadang Allah menyatakan dirinya secara langsung dengan kemuliaannya tanpa unsur dari malaikatnya, seperti Allah menjumpai Elia dalam angin badai kilat dan guru dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Allah menampakkan diri di atas gunung Sinai di hadapan semua bangsa Israel dalam Keluaran 19 ayat 10-25 dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita harus mengenal bagaimana sifat atau watak iblis atau setan itu menurut Alkitab. Lalu bagaimanakah sifat atau tabiat iblis atau setan menurut Alkitab? Agar dengan itu kita dapat mempelajari strategi iblis atau setan dalam memperdaya manusia. Untuk itu mari kita simak dan perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Yang pertama, iblis atau setan itu adalah satu pribadi yang cerdik atau pribadi yang ahli atau pakar dalam memperdaya manusia. Karena itulah iblis atau setan itu mengambil rupa ular, sebab ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang ciptaan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 1. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan bahwa iblis atau setan itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Sebab iblis atau setan itu tidak hidup dalam kebenaran. Iblis atau setan itu adalah bapa dari segala pendusta dalam Yohanes 8 ayat 44. Ketiga, iblis atau setan itu adalah pemilik kerajaan dunia dan segala kenikmatan dan kemegahannya. Dan iblis atau setan itu berkuasa memberikan hal itu kepada siapa saja yang mau sujud menyembah kepadanya. Dalam Matius 4 ayat 8-9. 4. Iblis atau setan itu adalah musuh umat Allah,
dan ia memperdaya agar umat dan pemimpin umat Allah untuk saling bertengkar, seperti iblis atau setan memperdaya Daud dan umat Israel dalam 1 Tawari 21 ayat 1. 5. Iblis atau setan berusaha mengambil apa yang menjadi milik kepunyaan Allah, seperti Mikail dan iblis bertengkar mengenai mayat Musa dalam Judas 1 ayat 9. Yang keenam, iblis atau setan mampu menyamar menjadi malaikat terang untuk menyesatkan manusia, sebab memang iblis atau setan mulanya adalah seorang malaikat terang dalam 2 Korintus 11 ayat 14. 7. Iblis atau setan itu adalah pribadi yang akan terus-menerus mencari titik lemah dari manusia beriman, dan melalui titik lemah itulah iblis akan menyerang dan mencobai dan menghancurkan hidup orang percaya. Karena itulah iblis atau setan disebut sebagai singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Bandingkan Ayub 2 ayat 2. 8. Iblis atau setan sudah tahu bahwa waktunya sudah hampir habis di dunia ini. Bagaimanapun juga ia akan dikalahkan dan dihukum Allah. Oleh karena itu iblis atau setan akan bekerja ekstra keras untuk menjebak manusia sebanyak-banyaknya kepada dosa untuk dihukum bersamanya di dalam neraka. Wahyu 12 ayat 12. Yang ke-9, iblis atau setan adalah oknum pencuri firman Tuhan yang telah ditaburkan atau ditanamkan di dalam hati dan pikiran manusia dalam Lukas 18 ayat 12. 10. Iblis atau setan adalah oknum untuk menciptakan tandingan dari perbuatan-perbuatan Allah untuk memperdaya manusia, seperti dalam ilustrasi gandum dan ilalang. Yang 11, karena itu Alkitab sering menyebut iblis atau setan ini dengan sebutan Beelzebul atau penghulu setan dalam Matius 12 ayat 24, Lukas 11 ayat 15, Markus 3 ayat 22. Dan dia juga disebut sebagai si jahat atau evil dalam Matius 13 ayat 19. Iblis atau setan disebut juga sebagai si pencoba, Matius 4 ayat 3, Markus 1 ayat 12 sampai 13, Lukas 4 ayat 2. Dan iblis atau setan disebut juga dengan roh-roh jahat, Markus 1 ayat 26, Lukas 4 ayat 35, Matius 6 ayat 13. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Alkitab mencatat ada beberapa wujud atau perwujudan iblis atau setan dalam berbagai karakteristik yang diceritakan Alkitab, yaitu ada 6 karakteristik setan atau iblis yang diceritakan Alkitab. Yang pertama, karakter iblis itu adalah mamon atau keserakahan. Yang kedua, karakter iblis atau setan itu adalah asmodeus atau nafsu. Yang ketiga, karakteristik dari setan itu adalah leviathan atau iri hati. Yang keempat, karakteristik dari setan itu adalah Beelzebul atau rakus. Yang kelima, karakteristik dari setan itu adalah Ammon atau kemarahan. Yang keenam, karakteristik daripada setan itu adalah Belpegor atau sloth, yaitu kemalasan. Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar tentang setan. Kita sudah mengenal bagaimana asal-usul setan. Kita sudah mengenal bagaimana karakter-karakter yang akan ditimbulkan setan dan yang akan ditularkan kepada orang-orang yang dia kuasai. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara melawan iblis atau setan menurut Alkitab. Setelah kita telaah sesuai dengan uraian di atas, maka dapat kita mengerti bahwa iblis atau setan adalah pribadi yang jauh lebih cerdas dari kita manusia. Iblis jauh lebih berkuasa dan lebih memiliki kuasa jika dibandingkan dari kita manusia. Bahkan dikatakan iblis atau setan adalah penguasa dari dunia ini. Artinya adalah sesuatu yang amat mustahil dengan kekuatan kita sendiri kita mampu melawan dan mengalahkan iblis atau setan ini. Karena itulah Alkitab memberikan kita satu cara atau satu strategi untuk mampu melawan dan mengalahkan iblis atau setan ini. Alkitab menerangkan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dan dia akan lari daripadamu. Dalam Yakobus 4 ayat 7. Hal yang senada dikatakan Tuhan Yesus supaya kita jangan takut kepada iblis atau setan. Tuhan Yesus mengakui bahwa iblis atau setan akan melemparkan orang-orang percaya kepada penderitaan, kepada kesusahan untuk dicobai. Tapi jangan takut pada penderitaan dan kesusahan, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan, maka kamu akan memperoleh mahkota kehidupan. Dalam Wahyu 2 ayat 10. Oleh karena itu, siapa yang takut menderita dan berkorban untuk Yesus, maka sama saja ia sedang menyerahkan hidupnya kepada iblis atau setan. Iblis atau setan adalah pakar menimbulkan huru-hara dan adu domba agar manusia saling mencurigai, saling menganiaya, dan saling menyakiti, serta saling membunuh. Era dewasa ini marak kasus kesurupan massal di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum, sehingga membuat manusia menjadi takut kepada iblis atau setan, tidak lagi takut kepada Allah. Ada banyak orang yang meregang nyawa karena dibunuh secara massal
karena tertuduh memelihara setan, atau di dalam konteks orang Batak, Sumatera Utara, memelihara begu gajah. Ada kasus seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya sendiri karena ia merasa mendengar bisikan. Emosi dan kemarahan anak-anak muda diluap-luapkan iblis atau setan. Dan sudah tidak terbilang berapa manusia yang sudah mati akibat menjadi korban tawuran antar pelajar, antar geng. Iblis meluap-luapkan kenikmatan hawa nafsu manusia, sehingga manusia terlibat seks bebas, narkoba, dan minuman keras. Dan sudah tidak terbilang lagi berapa manusia yang mati karena seks bebas, karena narkoba, dan karena minuman keras. Iblis atau setan memang memiliki kekuatan dan mampu mempengaruhi indera manusia. Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa iblis mampu membuat seseorang yang dirasukinya menjadi bisu, bahkan tuli, dalam Markus 9 ayat 25. Iblis juga adalah pendakwa, di mana iblis akan membuat kita merasa bersalah dan seolah-olah kita tidak memiliki harapan untuk hidup, dan iblis akan menggiring kita untuk melakukan aksi bunuh diri dalam Zakaria 3 ayat 1. Iblis atau setan juga mampu membuat orang menjadi kaya, menyembuhkan penyakit, dan sekaligus iblis mampu membuat orang menjadi sakit dalam Lukas 13 ayat 11. Iblis atau setan juga mampu memberikan kesaktian dan segera mengambil nyawa orang yang sakti itu dalam Lukas 13 ayat 11. Iblis juga mampu menyamar sebagai roh yang benar atau malaikat terang melalui roh-roh orang benar yang telah meninggal dengan jalan memperdaya keturunannya dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis atau setan juga suka mencari perhentian seperti kepada pohon, kepada gunung, batu besar, sungai, lautan, atau binatang dalam Matius 12 ayat 43. Bahkan iblis mampu memasuki persekutuan atau ibadah orang benar supaya saling menyalahkan dan saling melukai, seperti Judas yang dirasuki iblis ketika perjamuan kudus sedang berlangsung untuk menyalibkan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 2. Iblis mampu mendatangkan badai hujan dan angin ribut dan mampu juga menangkalnya di dalam Ayub 1 ayat 19. Alkitab menerangkan iblis memiliki beberapa nama seperti Beelzebul, Belial, dan Legion. Iblis juga mampu menghalangi orang untuk mendengarkan firman Tuhan, seperti penyihir Elimas menghalang-halangi gubernur kota itu untuk percaya kepada firman Tuhan, sehingga Rasul Paulus menghardik Elimas anak iblis tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 10. Maka semakin jelas bagi kita bahwa musuh kita adalah iblis atau setan, adalah lawan yang kuat dan lawan yang tangguh. Oleh karena itu, untuk mengalahkan iblis atau setan hanya dengan iman yang teguh. Lalu apakah iman yang teguh itu? Iman yang teguh adalah kepercayaan kita kepada firman Allah bahwa di dalam nama Yesus telah bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 10. Kita harus percaya perkataan Tuhan Yesus yang bersabda, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan membahayakan kamu." Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Dan kita harus percaya kepada firman yang berkata, "Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis." 1 Yohanes 3 ayat 8. Kita harus percaya pada perkataan Tuhan Yesus Kristus, yakni tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Di dalam namaku mereka akan mengusir setan, dalam Markus 16 ayat 17. Dan iman hanya akan bisa tumbuh dan teguh apabila kita hidup bersenjatakan Roh Kudus dan firman Allah, seperti yang diterangkan dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 19. Di dalam kasus Alkitab mencatat, ternyata bisa saja di dalam diri satu orang ia dirasuki banyak sekali roh-roh jahat yang namanya disebut dengan legion, seperti yang dicatat dalam Markus 5 ayat 9. Dalam kasus kerasukan roh jahat atau roh setan atau iblis, Tuhan Yesus mengajarkan, mereka yang pernah dirasuki setan dan setelah setan itu diusir dari dalam dirinya di dalam nama Tuhan Yesus, maka setan itu akan mengembara mencari perhentian, tetapi tidak mendapatkan perhentian, maka setan itu akan kembali merasuki orang yang pernah dirasukinya. Akan tetapi jika orang itu hidupnya masih kosong, maka setan itu akan mudah sekali kembali merasukinya dan membawa lebih banyak lagi roh jahat untuk merasukinya, dan membuat kondisi orang itu jauh lebih buruk dari pertama ia dirasuki setan itu. Itu dicatat dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Dalam pengusiran setan, ternyata setan mengenal siapakah orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga orang itu memiliki otoritas atas mereka. Sama seperti ketika Yesus sampai di Gerasa, maka di sana ada orang yang kesurupan
ketika setan itu melihat Yesus, maka setan itu langsung mengenali Yesus dan berkata, "Kami tahu siapa kamu, kamu adalah anak Allah." Dalam kasus yang sama, ada seorang tukang jampi Yahudi yang mencoba mengusir setan atas nama Yesus. Tetapi roh jahat itu berkata, "Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu, siapakah kamu?" Lalu roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka, sehingga ia lari dalam keadaan telanjang dan penuh dengan luka. Diterangkan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16. Lalu bagaimana cara kita menghadapi keserupan? Sebagai langkah pertolongan spiritual kepada mereka yang dikuasai iblis. Pada hakikatnya mengusir setan hanya dapat dilakukan di dalam nama Yesus Kristus melalui doa, firman, dan pujian. Tetapi ada kasus-kasus tertentu di mana setan yang merasuki itu kuat dan amat kuat, maka harus diikuti dengan berdoa dan berpuasa. Dalam Matius 17 ayat 21, Markus 9 ayat 29. Tetapi harus kita ingat, iblis atau setan tahu siapakah manusia yang taat kepada Allah. Iblis atau setan mengenal kepada siapakah mereka harus tunduk, yakni kepada mereka yang taat kepada Allah. Maka dari itu kita harus mengenal dahulu siapa diri kita sebelum kita menghadapi orang keserupan. Jika kita merasa bahwa kita adalah orang berdosa dan belum taat kepada Allah, sementara ada orang yang membutuhkan pertolongan kita karena ia sedang kerasukan setan, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah, pertama, pergi dulu ke dalam kamarmu, berdoa secara khusus meminta Allah mengampuni dosa dan ketidaktaatan kita di dalam nama Yesus Kristus, agar melalui pengampunan dari Tuhan itu akan dosa kita, maka iblis tidak berkuasa mempermalukan kita di hadapan orang banyak. Kira-kira doanya seperti ini: Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Engkau tahu bahwa ada orang lain yang sedang membutuhkan pelepasan dari kuasa setan di dalam nama-Mu. Tetapi aku adalah orang yang berdosa dan orang yang tidak taat kepadamu. Kasihanilah aku, ampunilah dosa-dosa dan ketidaktaatanku kepadamu. Berikanlah aku pengampunan-Mu, layakkanlah aku untuk Engkau pakai mengusir roh jahat itu atas nama-Mu. Jangan biarkan aku dipermalukan roh jahat itu, karena Engkau baik. Sertai aku dengan roh-Mu dan beri aku karunia-Mu untuk mengusir roh jahat itu. Aku percaya Engkau mendengarkan doaku ini, karena Engkau baik, dan karena aku datang dan memohon di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penebusku. Amin. Yang kedua, hafal, yakini, dan imani firman Tuhan yang berkata kepadamu seperti ini: Tuhan Yesus telah memberimu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh hingga kamu tidak bahaya. Dalam Lukas 10 ayat 17-20. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di langit dan di atas bumi. Filipi 2 ayat 10. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya supaya ia membinasakan segala perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Tanda-tanda ini akan mengikuti engkau, bahwa di dalam nama Yesus engkau akan mengusir setan. Markus 16 ayat 17. Dan persiapkan serta hafal juga lagu-lagu pujian tertentu untuk dinyanyikan dalam pelayanan pengusiran setan. 3. Berangkat dan menemui orang yang keserupan itu. Pastikan agar semua orang yang ada di ruangan itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bertanya, apakah kita semua di sini ada percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyelamatkan dan mengusir setan? Jika ada yang tidak percaya, dia boleh keluar dari ruangan itu. Yang keempat, lalu kita memulainya dengan lagu pujian dan penyembahan kepada Allah, agar semua orang yang berada dalam ruangan itu bernyanyi, memuji dan memuliakan Allah, dipandu oleh para pelayan yang ada di sana. Karena di mana Allah dimuliakan, karena di mana Allah dipuji, maka di sana hadirat Allah akan muncul. Kelima, sesudah itu kita memimpin ke dalam doa kepada Allah di dalam nama Yesus untuk melepaskan orang tersebut dari roh jahat. Diarahkan agar semua orang yang dalam ruangan itu ikut berdoa secara pribadi lepas pribadi, entah itu berdoa di dalam hatinya atau berdoa secara lepas dari mulutnya. Sebab Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, maka di situ aku berada. Diharapkan agar si pemimpin ibadah tidak usah menutup mata saat memimpin berdoa, sebab roh jahat sewaktu-waktu dapat bereaksi aneh terhadap si pemimpin doa itu, bisa meninju, menendang, dan berbagai macam gerakan spontanitas. Yang keenam, orang keserupan itu akan bereaksi, akan mengucapkan banyak kata ejek, tawa, tangis, dan berbagai macam reaksi aneh. Kita tidak usah terkecoh akan hal itu. Di dalam doa, pemimpin itu mengutip ayat-ayat Alkitab secara keras dan tegas kepada yang keserupan itu. Sebab demikianlah dilakukan Tuhan Yesus untuk mengalahkan pencobaan iblis di padang gurun, di mana Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan iblis dengan mengutip dan mengucap ulang firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 1-13. Dan sesekali atau berkali-kali pemimpin ibadah pelepasan itu menghardik setan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang
sampai setan itu keluar. Saudara-saudara, kita sudah mempelajari tentang iblis, tentang setan. Sekarang kita akan mempelajari lalu bagaimana itu dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat dalam bahasa Yunani disebut sebagai pneuma akarhaton. Terkadang disebut juga sebagai pneuma peneron atau pneuma demon. Tetapi kata yang sering dipakai Perjanjian Baru untuk menyebutkan roh-roh jahat adalah damonia atau daimonios. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai setan atau setan. Roh-roh jahat adalah malaikat-malaikat pengikut dari iblis, dan iblis adalah pemimpin roh-roh jahat tersebut. Iblis dan para pengikutnya dicampakkan dari surga dan dibuang ke bumi. Dalam kitab Kejadian diterangkan para malaikat ini disebut kitab Kejadian dengan sebutan anak Allah mengambil perempuan-perempuan bumi menjadi istrinya. Kejadian 6 ayat 2. Dalam konteks inilah para malaikat pengikut iblis itu dibuang ke bumi dan mengambil rupa atau wujud manusia supaya bisa mengawini anak perempuan manusia. Dan diterangkan juga dari hasil perkawinan malaikat-malaikat pengikut iblis ini dengan anak-anak perempuan manusia menghasilkan manusia-manusia raksasa, orang-orang yang perkasa pada zaman purbakala. Dicatat dalam Kejadian 6 ayat 4. Tetapi Tuhan melihat hal itu adalah suatu kekejian dan kejahatan yang besar. Maka Allah membunuh semua keturunannya dan manusia dengan mendatangkan air bah pada zaman Nuh. Kejadian 7 ayat 1-24. Sejak itulah Allah menentang kontak fisik antara manusia dan malaikat atau roh. Untuk itu maka roh-roh jahat ini ingin terus membangun hubungan dengan manusia. Sebab melalui hal itulah maka roh-roh jahat ini mampu menyesatkan manusia. Maka dimulailah zaman spiritisme, yakni zaman di mana ada kontak antara manusia dan roh-roh secara langsung melalui mantra atau melalui perantara, yakni menggunakan jasa dukun. Itulah mengapa Alkitab mengutuk keras segala bentuk spiritisme. Bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19-21. Dari spiritisme ini lahirlah ilmu ramal atau astrologi atau tenung, hingga pada ilmu santet atau teluh, yang semua praktek ini hasil dari hubungan atau kontak dengan roh-roh jahat atau arwah-arwah yang sudah mati. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 16-18. Lalu tradisi spiritisme ini berkembang dengan tradisi, yakni meminta berkat petunjuk atau wibawa atau sahala dari roh-roh orang yang sudah mati dengan ritual-ritual tertentu atau menggunakan jasa dukun. Maka roh-roh jahat itu akan menyamar atau menyerupai suara, kebiasaan, gaya orang yang sudah mati tersebut untuk meyakinkan keturunannya sehingga dia bisa menyesatkannya. Tentu hal ini dilakukan iblis atau roh-roh jahatnya untuk menentang firman Allah yang berkata, tidak ada hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Mazmur 115 ayat 17, Ulangan 18 ayat 10-11, Yesaya 8 ayat 19. Lalu bagaimanakah hubungan orang hidup, orang mati, serta fenomena arwah gentayangan atau kesurupan? Dalam satu kasus di Alkitab, ada seorang raja Israel bernama Saul pernah menggunakan jasa penyihir atau petenung untuk memanggil arwah Nabi Samuel yang sudah mati. Dalam 1 Samuel 28 ayat 13-15. Seolah-olah orang yang sudah mati bisa membimbing orang yang masih hidup. Perbuatan yang dilakukan Raja Saul ini jelas dicela oleh Allah sebagai cara yang tidak patut dan mendatangkan murka Allah. Dan Alkitab mencatat hal itu dan menerangkan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang kepada firman Tuhan, dan juga karena ia meminta petunjuk kepada arwah dan tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. 1 Tawarik 10 ayat 13-14. Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak memiliki komunikasi atau interaksi dengan orang yang masih hidup. Hal ini pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan antara orang kaya yang congkak dan Lazarus yang miskin, di mana kedua-duanya mati. Lazarus yang benar berada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya yang jahat itu menderita sengsara di dalam maut. Dalam kisah itu jelas sekali dikatakan Tuhan Yesus, ada jurang yang tidak terseberangi, yang tidak terjembatani antara orang yang hidup dan yang mati. Dalam Lukas 16 ayat 26. Melalui kisah yang disampaikan Tuhan Yesus ini, makin jelas kita ketahui bahwa orang yang benar yang mati itu ia akan dikumpulkan di Firdaus bersama Abraham, yakni bapa orang percaya, menunggu surga dibuka pada masa penghakiman. Sedangkan orang jahat yang mati, ia akan berada di dunia orang mati, atau disebut Hades, bukan gentayangan di bumi, menunggu sampai neraka dibuka pada masa penghakiman. Hanya saja, setiap orang yang mati dan berkumpul di Firdaus, rohnya bisa hidup di dalam kedamaian. Sedangkan orang jahat yang mati dan rohnya dikumpulkan di dalam dunia orang mati Hades atau Hades, rohnya akan mengalami kesengsaraan. Kitab Ayub juga menerangkan bahwa setiap orang yang sudah mati, ia tidak berdaya lagi. Orang yang sudah mati itu menguap seperti air. Ia sudah surut kering seperti sungai.
Karena itu dikatakan Ayub, orang yang sudah mati, ia akan berbaring dan tidak akan bangkit lagi sampai langit dan bumi lenyap. Dalam Ayub 14 ayat 10 sampai 12. Bahkan ditambahkan Ayub, orang yang sudah mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak akan kembali ke rumahnya dan tidak akan dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Dari keterangan kitab Ayub ini, maka mustahil orang mati memiliki kuasa, pengertian untuk berinteraksi, untuk melindungi atau membimbing orang yang masih hidup. Kitab Pengkhotbah juga menerangkan, orang yang masih hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa lagi. Tidak ada upah bagi mereka dalam dunia orang hidup, bahkan segala kenangan di dalam diri mereka sudah lenyap. Orang yang sudah mati tidak lagi memiliki kasih, tidak punya kebencian, tidak punya kecemburuan, sebab ketika mereka mati, segala emosi-emosi manusia turut hilang dan sirna. Saudara-saudara, orang-orang yang sudah mati tidak lagi memiliki bagian dalam dunia orang hidup. Ditulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Berdasarkan keterangan kitab Pengkhotbah ini, maka untuk kedua kalinya tidak mungkin arwah orang mati bisa melakukan kebiasaannya di dunia orang hidup. Kitab Yesaya juga menerangkan, mereka yang sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan mereka. Dalam Yesaya 26 ayat 14. Karena itu Nabi Yesaya mengajarkan kepada umat Allah yakni, dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukanlah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Dalam Yesaya 9 ayat 19. Dan Rasul Paulus juga menerangkan, barang siapa yang masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 10. Berdasarkan keterangan kitab Yesaya dan keterangan kitab Ibrani ini, maka mustahil ada arwah orang mati dapat bangkit lagi untuk mendatangi orang hidup. Ingatlah, segala pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, sesungguhnya itu adalah pekerjaan iblis atau setan. Lalu bagaimana dengan fenomena arwah gentayangan dan fenomena kesurupan? Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah iblis adalah bapa dari segala penipu dan pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Dan iblis mampu menyamar menjadi malaikat terang. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Coba pikirkan dengan seksama. Jika iblis mampu menyamar menjadi malaikat terang, tentu iblis akan mampu menyamar menjadi arwah manusia biasa yang telah mati. Yang kedua, kita harus ketahui bahwa iblis adalah makhluk supranatural dan dia adalah makhluk immortal atau abadi. Artinya, iblis tentu mengenal latar belakang setiap orang yang mau dijadikannya korbannya. Iblis dapat meniru kebiasaannya, dapat meniru suaranya, bahkan sampai ke lugat-lugatnya. Karena memang iblis adalah penipu dan peniru. Karena itulah arwah-arwah gentayangan, fenomena kesurupan adalah perwujudan iblis yang menyamar untuk menyesatkan manusia. Karena itu pula praktek sinkretisme atau bertanya kepada arwah orang yang sudah mati, sama saja Anda bertanya dan meminta bimbingan kepada iblis atau setan. Karena itulah Allah berfirman, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka. Jika demikian, engkau menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Dalam Imamat 19 ayat 26 dan ayat 31. Dan ditambahkan Tuhan Allah lagi di dalam firman-Nya, orang-orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengannya, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Imamat pasal 20 ayat 6. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setan berkeliaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Setan sedang menawarkan berbagai jasa, perlindungan, kekebalan, dan segala macam. Karena itu uji segala sesuatu. Kita punya Allah yang bisa menyembuhkan kita. Kita punya Allah yang bisa memberikan imun kepada kita. Kita punya Allah yang akan bisa memberikan malaikat untuk menjaga kita. Jangan sampai tersesatkan oleh iblis. Dan saudara-saudara, percayalah bahwa engkau tidak pernah sendiri dalam hidupmu. Tuhan ada beserta engkau melalui perantara malaikatnya. Karena itu selalulah bertanya dengan Allah dan jangan pernah putus komunikasi dengan Allah. Engkau harus percaya di dalam dirimu telah diberikan Allah kuasa. Melalui baptisan yang kau terima, melalui
sakramen yang kau terima, melalui perjamuan kudus yang kau terima, dan melalui imanmu kepada Yesus. Di dalam Yesus engkau bisa mengalahkan iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari darimu. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara. Jangan takut kepada iblis atau setan, lawan, tetapi caranya adalah mari kita tunduk kepada Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.